Salam dan bahagia para siswaku sekalian. Melanjutkan pembahasan indikator yang kelima, yaitu disajikan paragraf. Peserta didik dapat menentukan ide pokok paragraf tersebut dengan tepat. Jadi kalau tadi kita bahas tentang kalimat utama, sekarang kita bahas tentang ide pokok. Beda ya antara ide pokok dengan kalimat utama. Kalau ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri dan menjadi sebuah cikal bakal paragraf. Beda. Kalau kalimat utama itu berarti kita mengambil satu kalimat yang utuh. Kalau ide pokok itu bisa kita ambil pokok-pokok dari sebuah paragraf. Nah, contohnya ini. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Ginting di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ini salah satu contoh kalimat. Kemudian yang dilanjutkan oleh beberapa penjelasan ini. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare dan lain-lain, masalah kesehatan dan lain-lain, beberapa penyakit. Nah, kalimat utamanya ini. Yang pertama berarti paragraf deduktif. Lalu ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini bencana banjir. Kemudian banyak dijelaskan di sini, banyak kata atau kalimat-kalimat penjelasan yang menyebutkan macam-macam penyakit. Berarti ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Jadi beda ya antara ide pokok dan kalimat utama. Kalau ide pokok itu merupakan pokok-pokok dari sebuah paragraf. Ya, kalau kalimat utama itu adalah satu kalimat utuh yang menjadi dasar pembuatan paragraf. Beda. Singkatnya begitu. Kemudian yang kelima yang keenam disajikan teks penjelasan ilmiah. Peserta didik dapat menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan apa. Kalau kata apa, ya, jadi pertanyaan itu kan ada 6 kata, 5W, 1H. Nah, ini yang ditanyakan adalah apa. Nah, apa atau what itu digunakan untuk menanyakan suatu hal atau suatu benda. Contoh, ini tadi ada kalimat tentang gempa Aceh. Ya, gempa Aceh 26 Desember 2004. Ya, sampai akhir ini kalimat-kalimat yang ada di sini itu kita cari mana yang merupakan penjelasan suatu hal atau suatu benda. Nah, kalau ada pertanyaan apa, maka yang muncul seperti ini. Apa yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004? Nah, jawabannya apa? Jawabannya di Aceh terjadi gempa pada tanggal 26 Desember 2004 tentang suatu hal yang namanya gempa. Nah, itu pertanyaan apa. Kalau kapan berarti 26 Desember 2004. Itu waktunya. Di mana? Di mana berarti di Aceh. Nah, seperti itu. Menjawab 5W1H. Lanjut. Yang nomor 7 indikatornya adalah disajikan teks narasi. Peserta didik dapat menentukan pernyataan sesuai isi teks narasi sejarah. Nah, ini teks narasi sejarah. Nah, kita ingat dulu narasi itu berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu peristiwa. Kalau narasi sejarah berarti memberitahu peristiwa sejarah. Nah, ini contoh narasi sejarahnya adalah Perang Puputan. Terjadi pada tahun 1848 sampai 1849 di Jagaraga yang melibatkan antara pasukan kerajaan Buleleng dan Belanda. Nah, untuk narasi ini juga kita menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, kalau dalam soal ditanyakan apa, berarti jawabannya apa? Perang Puputan. Kapan? Tahun 1848 sampai 1849. Di mana? Di Buleleng, Bali.
Siapa yang perang? Nah, berarti yang perang ini adalah pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ketut melawan kolonial Belanda. Nah, mengapa? Mengapa terjadi? Nah, karena ada perlawanan masyarakat Bali terhadap Belanda. Nah, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan 5W1H itu harus terjawab dalam narasi ini. Nah, gitu. Lanjut. Disajikan penggalan isi pidato. Peserta didik dapat menentukan maksud isi pidato tersebut dengan tepat. Nah, pidato itu apa? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ini sudah dijelaskan dulu ya. Nah, isi pidato itu apa? Isi pidato harus disesuaikan dengan tema pidatonya atau topiknya atau kata kunci yang ada dalam pidato. Kalau pidatonya itu banyak menyinggung tentang perpisahan, berarti isi pidatonya adalah perpisahan. Kalau tentang Hardiknas, berarti tentang Hardiknas. Ya, jadi isi pidato itu disesuaikan dengan temanya, topik, dan kata kunci yang ada dalam pidato tersebut. Lanjut. Ada teks eksplanasi. Nah, indikator ini menuntut siswa untuk bisa meringkas dan menyimpulkan sajian bacaan dengan menggunakan 5W1H. Jadi dalam sebuah bacaan, misalnya tadi ada teks eksplanasi tentang kejadian alam. Nah, itu harus disesuaikan yang ada dalam teks itu ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Misal apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gempa. Kapan? Waktunya itu tadi 26 Desember. Di mana? Di Aceh, ya. Dan fakta-faktanya apa? Oh, dampaknya terhadap lingkungan seperti ini, terhadap masyarakat seperti ini. Dan menyebar di berbagai wilayah di sekitaran Aceh. Nah, itu berarti sesuai dengan data dan fakta dari teks eksplanasi. Nah, cukup dulu pembahasannya sampai indikator nomor 9. Untuk selanjutnya akan Pak Yusuf buat video lagi. Oke, sekian. Salam bahagia.